إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa, hari ini kita telah sampai pada Ramadan yang ke-15, bertepatan dengan hari Jumat, di mana pada periode-periode yang lalu, beberapa abad yang lalu, pernah terjadi peristiwa yang sama, yaitu di mana pernah terjadi beberapa kali 15 Ramadan jatuh bertepatan pada hari Jumat. Maka ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kepada kita hari yang terbaik, pada bulan yang terbaik, dan pada tahun yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita dan menghidupkan kita, memberikan kepada kita karunia, sehingga kita masih melewati hari-hari ini dengan penuh rasa upaya dan senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kepada kita di dalam ayatnya yang mulia suratul Baqarah: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan atau hidup sampai memasuki bulan Ramadan,
maka hendaklah dia berpuasa padanya. Maka kewajiban puasa pada bulan Ramadan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara qat'i, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ayat yang mulia ini, para ulama mengatakan kepada kita bahawa di antara metode untuk menentukan masuknya Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab, bukan dengan ilmu perhitungan atau ilmu-ilmu yang lainnya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, faman syahida, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan dengan makna yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yaitu sumu idza ra'aitumuhu sumuhu. Apabila kalian telah melihat hilal, melihat bulan sabit pada tanggal 1 Ramadan, maka berpuasalah kalian pada bulan tersebut. Kata syahida di dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan dan dijelaskan oleh Rasulullah dengan kata ra'a, melihat. Maka kemudian di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan kepada kita, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang hidup sampai pada bulan Ramadan, dia mendapatkan bulan Ramadan tetapi dia berada dalam keadaan sakit, atau dia berada dalam keadaan safar sebagai seorang musafir, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, hendaklah dia menggantikan puasanya pada hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Maka di dalam ayat yang mulia ini para ulama mengatakan kepada kita bahawa di antara udzur yang syar'i bagi seseorang untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah apabila dia sakit atau apabila dia berada dalam keadaan safar. Maka orang ini atau kedua jenis manusia ini diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi dia wajib baginya untuk menggantikan hak puasa yang dia tidak berpuasa padanya itu di hari-hari yang lain di luar daripada bulan Ramadan. Maka adapun kembali kepada orang yang sakit, di dalam ayat yang mulia ini para ulama membagi orang yang sakit itu menjadi dua jenis. Yang pertama, orang yang sakit yang diharapkan adanya kesembuhan, maka orang ini dia wajib mengqadha, wajib atasnya untuk mengqadha, mengganti puasanya di bulan-bulan yang lain ketika dia sehat. Adapun sakit yang jenis kedua adalah orang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhan padanya. Orang sakit yang sakitnya keras, sakitnya berat, sakitnya tahunan, sakitnya yang tidak ada lagi harapan padanya kesembuhan, maka orang yang seperti ini fa'alaihi al-fidyah, wajib baginya untuk membayar fidyah. Sebagaimana hal ini masuk di dalam keumuman ayat di dalam surat yang sama, yaitu surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Maka di sini di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, dulunya di awal-awal kewajiban puasa ini diwajibkan oleh Allah, maka orang-orang tua, baik yang mereka mampu untuk berpuasa atau mereka tidak mampu untuk berpuasa, mereka diberikan pilihan oleh Allah antara berpuasa atau memfidyah. Namun kemudian pilihan yang diberikan kepada mereka itu dihapus oleh Allah dan ditetapkan bahawa
kewajiban membayar fidyah adalah bagi orang yang benar-benar tidak mampu saja, tidak mampu berpuasa dari kalangan orang-orang tua, baik lelaki maupun wanita, dan wanita hamil ataupun wanita yang menyusui. Maka wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, semua para ulama sepakat, tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka bahwa mereka wajib untuk membayar fidyah. Namun kemudian mereka berselisih. Adapun tentang kewajiban membayar fidyah, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Tetapi mereka berselisih ketika kembali kepada kewajiban qada. Apakah wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, apakah dia wajib membayar fidyah yang diiringi dengan mengqada, ataukah cukup baginya membayar fidyah saja, atau cukup baginya untuk mengqada saja? Di dalam persoalan ini para ulama berselisih pendapat dengan perselisihan yang panjang. Namun tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi fatwa Ibnu Abbas yang mengatakan, dan juga fatwa Ibnu Abbas ini dikuatkan oleh fatwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mengatakan bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui cukup bagi mereka untuk membayar fidyah saja, wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada atas keduanya. Pertanyaan kemudian, persoalan pun mulai muncul di kalangan ahli fikih. Bagaimana kalau seorang wanita yang menyusui, dia wanita yang hamil, ketika dia tidak berpuasa karena kehamilannya, maka dia membayar fidyah saja. Lalu begitu ketika dia melahirkan, maka dia berada dalam keadaan nifas, maka dia pun tidak berpuasa. Maka tidak berpuasanya dia ini dalam dua keadaan. Dia tidak berpuasa karena dia nifas. Keadaan yang kedua, dia tidak berpuasa karena dia menyusui. Kalau dia menyusui saja, maka masuk di dalam hukum yang tidak diperselisihkan lagi dalam fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, yaitu wajib baginya untuk membayar fidyah dan tidak ada qada atasnya. Tetapi persoalan lain muncul, yaitu dia dalam keadaan nifas, bukan hanya menyusui, tetapi dia dalam keadaan nifas. Maka pertanyaan ini telah dijawab dan diuraikan oleh Al-Allama Albani rahimahullah di dalam kitabnya Irwaul Galil, yaitu kembali kepada hukum asal, yaitu dia adalah wanita menyusui, sehingga dia tetap wajib untuk membayar fidyah saja dan tidak ada qada atasnya, meskipun di dalam hari-hari yang dia nifas ketika dia tidak berpuasa padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam ayatnya yang selanjutnya, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala, dengan sekian banyak aturan-aturan yang terkait dengan puasa, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Maka syariat yang Allah berikan kepada manusia, kewajiban yang Allah tetapkan kepada manusia, di dalamnya ada kemaslahatan, di dalamnya ada kebaikan, dan tidak ada kesusahan, ataupun tidaklah sama sekali syariat itu datang untuk menyulitkan manusia. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah ketika kalian selesai melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan, apakah 29 hari atau 30 hari, tergantung dari munculnya hilal pada bulan Syawal, maka hendaklah kalian bertakbir, kalian membesarkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Maka disinilah dianjurkan bagi seorang muslim ketika dia telah mengakhiri puasa Ramadannya, maka pada besok paginya ketika dia memasuki hari Id, hendaklah dia bertakbir dan dia berjalan dari rumahnya menuju ke tempat sholat musalla untuk melakukan sholat Id dengan dia bertakbir, dengan mengagungkan Allah, membesarkan Allah sebagai suatu bentuk syukur atas hidayah
petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Karena ketergerakan hatinya untuk melakukan ibadah puasa adalah semata-mata karena bimbingan dan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Berapa banyak orang yang mereka hidup dalam bulan Ramadan, berapa banyak orang yang mereka juga menyaksikan Ramadan, berapa banyak orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dalam bulan Ramadan, tetapi mereka melewati Ramadan mereka dengan tidak berpuasa. Mereka berpuasa satu hari di depannya saja, atau satu hari di belakangnya saja, atau satu hari di belakang, satu hari di tengah, dan satu hari di depan. Cukup bagi mereka untuk berpuasa sebanyak 3 hari saja. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk berpuasa 1 bulan full pada bulan Ramadan, tetapi mereka terhalang dari melakukan ibadah itu. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kepada mereka hidayah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis, taraktu fikum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang putih bersih, dan tidaklah seorang pun yang menyimpang dari agama yang putih bersih itu, yang siangnya malamnya persis kayak siangnya, kecuali dia akan binasa. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan suatu permasalahan fikih, permasalahan yang selalu dibahas dan tidak pernah diluputkan oleh para ulama di dalam bab-bab siam, di dalam bab ketika mereka berbicara tentang puasa, yaitu perkara yang kebanyakan manusia khawatir, kebanyakan manusia takut untuk melakukannya, dan mereka mengira bahwa perkara itu dapat membatalkan puasa mereka, yakni perkara ketika mereka berwudu lalu mereka memasukkan air ke mulut dan hidung. Keumuman kaum muslimin khawatir, takut ketika dia sedang berpuasa, begitu dia berwudu untuk melakukan sholat, dia tidak berkumur-kumur dan dia tidak memasukkan air ke hidung. Kenapa? Karena dia khawatir perkara itu dapat membatalkan puasanya. Namun sungguh perkara tersebut tidaklah termasuk di antara pembatal-pembatal puasa, karena Rasulullah mengatakan, "Fabalik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam memasukkan air ke hidung kalau kalian berwudu, kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Artinya, kalau berpuasa maka silahkan berkumur-kumur dan silahkan memasukkan air ke hidung, tetapi harus hati-hati, jangan sampai air itu ketelan oleh kalian. Inilah makna dari hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fabalik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung ketika berwudu, kecuali apabila kalian sedang berpuasa. Maka orang yang berpuasa kemudian dia memasukkan air ke hidung atau ke mulut berkumur-kumur ketika dia berpuasa, hal ini tidaklah membatalkan puasanya. Barakallahu fikum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين. آخر الدعوانا أقيم الصلاة.